Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Toto Jalapas, vlogger paling keren se-Indonesia. Vlogger yang nggak punya malu untuk tampil muka dan nggak punya malu untuk mengatakan dirinya bahwa dirinya malu-maluin. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses. Semoga selalu tambah keren, sekeren-kerennya, ya. Masih tetap seperti kemarin, tetap seperti yang lalu. Ini masih belajar tampil ngomong walaupun tidak menampilkan muka dan tidak pakai musik atau tidak pakai intro yang mengandung unsur musik karena masih takut takut kena klaim hak cipta ya. Oke, kali ini kita akan masih ngobrol ringan, ngobrol santai, ngobrol yang semoga ada manfaatnya ya, ngobrol ngalor ngidul ya pokoknya deh. Semoga ada manfaatnya, yang ringan-ringan aja deh, yang nggak usah yang berat-berat. Jakarta ini udah berat ya. Berat kenapa? Berat memikul tanggung jawab dan berat dalam apa ya? Menghadapi kenyataan. Semoga selalu kuat dalam menghadapi kenyataan. Jakarta keras bro. Aduh, sampai batuk ini ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengendara ya, pengendara aja deh yang ringan ya. Pengendara sepeda motor ya, khususnya pengendara sepeda motor wanita. Ini jarang sekali nih diungkap atau dibikin konten ya. Oke, ke pengendara ataupun yang dibonceng ya. Yang dibonceng sepeda motor itu wanita. Intinya penumpang wanita berpakaian gombrong. Nah, kenapa berpakaian gombrong? Nah, ini sedikit ada cerita masa lalu ya, cerita masa lalu yang pernah saya lihat. Nah, ini cerita masa lalu, kejadian sekitar 7 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat waktu itu saya ngulinya di sekitar Senen City ya. Saya ngulinya dari sana, itu dapat tugas ke arah Gambir ya, Gambir Monas. Dalam perjalanan dari Senen City saya menuju ke Asia Afrika saya terus berbelok kanan lampu merah ya ke Gerbang Pemuda. Pas di depan Gerbang Pemuda itu ada gedung TVRI dan Kemenpora. Di situ tuh ada rame-rame. Itu ada sekitar puluhan motor itu berhenti ya. Puluhan motor berhenti pada berlari-lari. Setiap motor dicegat. Bahkan saya pun dicegat oleh salah satu pengendara, ditanyain oleh mereka. Mas bawa gunting enggak? Waduh, gunting buat apaan nih? Enggak, saya jawab. Saya enggak bawa gunting. Oh ya udah Mas, enggak apa-apa. Udah kata salah satu pengendara yang mencegat saya itu. Pokoknya banyak pengendara motor yang dicegat dan ditanyain, bahkan mobil pun ditanyain, sopir taksi ataupun sopir-sopir yang lain ditanyain bawa gunting enggak ya kan. Saya bingung. Nah ini ada rame-rame kok nyanyain gunting. Nah oke, saya sambil jalan pelan-pelan menghindarin kerumunan tadi, ngelewatin kerumunan tadi. Di situ di salah satu sepeda motor ada seorang ibu-ibu yang tergeletak di samping motor. Itu kakinya sudah berdarah-darah, tangannya berdarah-darah, nggak tahu kepalanya juga berdarah-darah kayaknya. Jadi hijabnya tuh sampai sempat lepas gitu ya. Ternyata apa? Salah satu kainnya yang gombrong yang panjang itu nyangkut di roda belakang. Roda belakang sampai mundur-mundur mungkin sampai jatuh. Kayaknya seperti itu ya dalam pengamatan saya itu, ya kan? Mungkin si ibu-ibu tadi yang berpakaian gombrong itu dia pas naiknya mungkin ya, biasanya pas naiknya udah enak nih, udah saya dudukin, udah saya lipet atau bagaimana. Tapi kan namanya di atas motor ya bro, di atas motor itu kita nggak tahu, ternyata kena angin akhirnya yang kain gombrong yang udah kita ikat atau kita udah lipet atau kita udah bener-benerin deh supaya nggak nyangkut di ban, ternyata nyangkut juga bro ya. Pokoknya itu hati-hati banget. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri di kawasan Gerbang Pemuda Senayan ya. Pokoknya sangat hati-hati dan waspada buat pengendara atau penumpang sepeda motor yang berpakaian gombrong. Takutnya terjadi keadaan ya, terjadi seperti yang saya ceritakan barusan. Nah itu yang
sangat membahayakan sampai jatuh berdarah-darah ya, bertekuk lutut bener loh pokoknya itu, mencium aspal banget pokoknya, darahnya banyak. Tapi masih gerak sih, soalnya banyak yang nolong dan banyak yang memberi pertolongan deh pokoknya itu, sampai macet. Itu kejadian sekitar 7 tahun yang lalu, saya udah lupa tahun berapa, pokoknya 7 tahun yang lalu saya masih kerja waktu itu ya. Nah itu salah satu kelemahan pakaian gombrong saat naik sepeda motor ya. Oke, itu salah satunya. Nah, salah duanya, nah, salah satu ada salah dua dong. Masa salah tiga. Salah duanya, oke lah, kita udah aman ya, sampai di tujuan dengan berpakaian gombrong. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, itu yang kita harapkan. Nah, pas turun dari sepeda motor, nah ini yang sering dilupakan. Pas turun dari sepeda motor tuh biasanya kan ibu-ibu tuh buru-buru, ataupun dengan keadaan yang udah santai, udah nyampe, ini udah tenang, ternyata itu masih nyangkut di standarnya itu loh. Tuh, standarnya kalau nggak di pull stepnya tuh ya, yang pijakan itu, yang karet itu suka nyangkut di situ, bahkan bisa jatuh loh. Karena apa? Dia udah turun jebret, merasa udah aman-nyaman, langsung nyelonong aja, ternyata masih nyangkut, bisa jatuh. Ingat itu, bener-bener tolong diingat ya. Itu sangat membahayakan. Jadi kalau berpakaian gombrong tuh bukan pakaiannya yang salah ya, tapi mungkin karena kitanya yang tidak siap, atau kitanya tidak mempersiapkan diri. Kalau naik sepeda motor ya siap-siap nyangkut atau keserimpet tadi ya, keserimpet yang masuk ke roda atau gear tadi itu yang saya ceritain itu, yang cewek jatuh itu tadi ya. Itu salah satu cerita wanita berpakaian gombrong, tapi dia lupa atau dia mengabaikan kondisinya itu membahayakan dirinya saat di atas motor ya. Itu yang di jalanan. Nah ini yang kedua, masih tetap ya, masih di tetap pakaian gombrong ya mas. Maaf ya, ini bukan, sekali lagi bukan menyudutkan orang berpakaian gombrong, bukan, tapi sekali lagi hanya cerita untuk yang berpakaian gombrong agar lebih hati-hati dan waspada. Cuman itu aja intinya, biar nggak menjadikan Anda ada kendala di jalanan gitu ya. Nah ini sekitar nggak jauh kok kayaknya dari kejadian yang di Gerbang Pemuda itu, 5 tahunan lah, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Saya masih kerja posisinya. Nah biasa namanya juga saya kuliah ya, disuruh bos sana sini ya nurut aja. Nah suatu saat ada tugas ke Kuningan City Mall. Waktu itu kalau nggak salah masih baru-baru buka, jadi belum banyak pengunjung. Dia masih tokonya juga masih belum ramai pengunjungnya, tapi brand-brand besar-besar juga ada di sana ya. Itu saya ada tugas ke salah satu outlet di sana di Kuncit. Nah itu ada ini jangan sampai mati gaya ya, udah mau gaya di mall, mau keren di mall, katanya mati gaya ya. Ada cewek cakep banget tuh, kayaknya suami istri ya, pasangan gitu, cakep ya, tampangnya ya orang kaya lah dia, pakainya gombrong keren mantep. Itu nyelip loh bro ya, pakaian gombrongnya tuh terlewat gombrong kayaknya dia, itu nyelip di eskalatornya. Itu eskalator turun waktu itu kalau nggak salah. Jadi eskalator, saya mau turun ke eskalator itu, di stop sama mas di atas, mas jangan turun lewat sini, langsung dikasih tanda nggak boleh lewat. Itu ternyata itu ada cewek yang berpakaian gombrong lagi nyangkut, nyelip pokoknya di eskalatornya itu, kan lucu kan. Udah cakep, udah keren, udah mau gaya, nggak tahu nyelip. Akhirnya dipanggil tuh banyak petugas engineeringnya tuh, Mbak HT sana sini sama satpamnya, sampai satpam pun ya pada ngumpul gitu. Nyari pertolongan sini, nyari alatnya, nyari kuncinya, matiin dulu itu eskalator untuk memberi pertolongan kepada si cewek cakep berhijab merah itu. Itu masih inget saya. Ya orang cakep makanya inget ya. Kalau jelek ya nggak inget. Aduh, itu kejadian lucu pakaian gombrong. Ya kan sayang kalau kejadian di motor tadi nggak tahu, mungkin udah darurat ya, jadi akhirnya cari gunting mau dipotong itu, nggak tahu dapat cutter, nggak tahu dapatnya apa. Nah kalau yang di eskalator itu mungkin eskalatornya dimatikan, orangnya suruh berdiri dulu sambil nunggu peralatannya datang, nah dibuka itulah eskalatornya ya kan. Kalau dipotong sayang dong bajunya di mall ya kan. Bajunya udah keren-keren, udah yang mahal ini malah nyelip di eskalator, kan sayang banget kalau dipotong pakai gunting.
Oke, itulah hati-hati dan waspada buat pengendara motor ataupun para pemakai berpakaian gombrong. Selalu hati-hati dan waspada di semua tempat. Semoga bermanfaat. Cerita saya ini selalu sehat, selalu keren, selalu sejahtera, dan selalu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto Jalapas.